Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, dan selamat menunaikan ibadah Idul Adha besok ya, pada tanggal 29 di Indonesia. Walaupun sebagian dari warga negara Indonesia kita di Indonesia ini sudah melaksanakan Idul Adha pada tanggal 28 karena memang bersamaan dengan wukuf di Arafah kemarin. Ya, wukuf di Arafah ya. Sementara pemerintah jelangnya satu hari, berbeda satu hari, yaitu pada tanggal 29 besok. Nah, tapi bagi kita dalam itu tanggung jawab masing-masing para ulama dan umara yang mengikuti pemerintah itu tanggung jawab mereka, karena mereka yang menentukan benar tidaknya waktu yang mereka tentukan. Kita hanya melaksanakannya, semoga ikut merayakan, selalu memperkuat solidaritas persatuan antar umat Islam maupun antar umat beragama atau antar umat manusia secara keseluruhan di dunia, dengan mengambil hikmah ya, hikmah dari Idul Adha itu. Nah, kawan-kawan sekalian, pada kesempatan ini saya ingin hadirkan satu berita lagi yang sebetulnya ini sudah dimuat pada tanggal 26 Juni yang lalu, terkait dengan masalah terkait dengan soal tanggapan masyarakat NTB terhadap mantan gubernur NTB Muhammad Zainul Majdi yang beberapa waktu lalu membawa Ganjar Pranowo ke NTB, ke Mataram ya, ke NTB, karena Zainul Majdi adalah wakil ketua harian Partai Perindo ya. Yang kebetulan Partai Perindo ini sudah berkoalisi dengan PDIP. Jadi Zainul Majdi untuk mengimbangi Anies yang duluan ke NTB, yang waktu itu disambut luar biasa oleh masyarakat NTB, Zainul Majdi bawa datang si Ganjar ke sana, tetapi kemudian dibalas oleh masyarakat NTB dengan mempertegas dukungan mereka terhadap Anies Baswedan. Berikutnya kita bacakan berita dan video yang nanti kita kemukakan juga beberapa ibu-ibu, anak-anak muda dan masyarakat NTB menggiring spanduk Anies dan menolak apa yang disampaikan, menolak apa yang ditawarkan oleh Zainul Majdi, mantan gubernur mereka. Nah, baiklah kawan-kawan sekalian, manuver Tuan Guru Bajang ya, TGB Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi mendukung Ganjar Pranowo tidak mempengaruhi sikap politik masyarakat Nusa Tenggara Barat, meskipun dia sampai membawa gubernur Jawa Tengah tersebut ke Lombok pekan lalu. Warga setempat tetap solid mendukung Anies Baswedan walau mantan gubernur TB dua periode itu, yang saat ini menjadi ketua harian DPP Perindo, itu berkoalisi dengan PDIP mengusung Ganjar sebagai calon presiden. Demikian disampaikan koordinator relawan Anies Sunda Kecil Resa Luka Nasruddin Aroni. Kepastian tersebut didapatkan setelah berkeliling menemui masyarakat di provinsi yang terdiri dari 2 pulau besar, Lombok dan Sumbawa, serta ratusan pulau kecil lain tersebut. Kemarin sampai jam 11 malam ke pelosok-pelosok katanya. Keliling ke pondok-pondok pesantren, jelasnya. Nasarudin menjelaskan masyarakat tetap menghormati ketokohan Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi. Apalagi selain guru yang menguasai ilmu agama, Tuan Guru juga merupakan cucu pendiri Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah, bahkan saat ini memimpin ormas Islam terbesar di provinsi tersebut. Namun, dukungan Abituren, sebutan warga Nahdlatul Watan terhadap Anies, tidak tergoyahkan katanya. Banyak Abituren itu yang mendeklarasikan diri Tuan Guru, tetap Tuan Guru kami, tetapi pilihan politik beda. Kami tetap Anies. Ada juga yang dekat dengan Tuan Guru, tetap dukung Anies, tapi tidak mau dipublikasikan katanya. Saya harus Anies untuk perubahan Indonesia yang lebih baik, ungkap mereka. Saudara sekalian, bahkan Nasarudin yang juga seorang Abituren ini mengungkapkan tidak sedikit pula pengikut Nahdlatul Watan yang mencibir sikap politik Hafiz Al-Quran yang menyelesaikan pendidikan di Universitas Al-Azhar itu, maksudnya ke Tuan Guru Bajang itu, mereka cibir gitu ya.
Sekarang abituren gerah kok Tuan Guru, jauh sekali pandangan dunianya, katanya, kata mereka. Karena itulah ayah 3 anak berusia 68 tahun yang sehari-hari sebagai wirausahawan ini menegaskan kembali bahwa sikap politik Tuan Guru abituren tersebut tidak diikuti masyarakat NTB. Bahkan itu sudah dibuktikan pada Pilpres 2019 yang lalu. Jokowi Ma'ruf yang didukung Tuan Guru kalah telak dari Prabowo Subianto yang meraup suara 67%. Dulu pun begitu, kami di Prabowo, Tuan Guru di Jokowi, tapi Prabowo menang telak, ujar Nasruddin Aroni menutup penjelasannya. Nah, itulah kawan-kawan sekalian, saya kira memang sudah tidak mudah saat ini, saudara sekalian. Kalau kita lihat situasi masyarakat, ya, kita tidak tahu. Kalau kita perhatikan pergerakan masyarakat di Jawa Tengah, di Jawa Timur, ya, kemudian di Jawa Barat dan berbagai tempat lah kira-kira. Saya kira terkecuali, mohon maaf ya, masyarakat yang mayoritas daerah-daerah mayoritas Nasrani atau agama lain. Kalau seperti Bali Hindu, ya, NTT Kristen, Papua Kristen, itu memang Sulawesi Utara Kristen, memang mayoritas akan mereka pecahan dukungannya itu ke Prabowo maupun ke Ganjar Pranowo. Tetapi tidak sedikit pula dari kalangan mereka, di kalangan para intelektual mereka, pendeta mereka, juga mereka memberi dukungan support terhadap Anies Baswedan karena mereka mengatakan bahwa mereka rasional, bahwa tidak boleh lagi memilih pemimpin dengan tipe yang kemudian menyengsarakan rakyat, yang memiliki kemampuan yang rendah, rekam jejak yang tidak bagus dari kepemimpinan mereka. Prabowo misalnya juga, walaupun dia tidak menjadi gubernur, tapi orang sudah menilai 2 kali menjadi kompetitornya Jokowi, tetapi pada saat 2019 yang lalu yang begitu keras bahwa pengikut-pengikutnya melawan kecurangan sampai mereka ada yang ditembak mati dan lain sebagainya, tapi tiba-tiba belum berakhir luka itu 1 bulan belum sampai dia sudah meninggalkan para pengikutnya puluhan juta, sekitar 50-60 juta orang itu, dan dia bergabung dengan rejim ini yang memperkuat rejim ini. Dan rejim ini melakukan proyek-proyek atau program-program yang tidak mengentaskan masyarakat banyak, keperluan masyarakat banyak, harga makin naik, impor tenaga kerja secara gila-gilaan bahkan pada saat pandemi, yang pada waktu itu Prabowo menentang program ide-ide seperti itu, tetapi dia diam 1000 bahasa ketika itu berlangsung karena dia sudah menikmati jabatan sebagai Menhan dan dia tidak peduli dengan rakyat yang mengalami kesulitan yang luar biasa itu. Oleh karena itu rakyat ini melihat bahwa sudah saat mereka tidak mau lagi pemimpin yang hanya membangun pencitraan yang berbohong dan berkhianat, dan kemudian melihat sosok pemimpin baru yaitu Anies Baswedan yang cerdas, menjadi rujukan pemikiran-pemikirannya di level dunia internasional, dan dia betul-betul menegakkan keadilan untuk semua bagi warga di Jakarta ketika beliau menjadi gubernur Jakarta, memperlakukan semua orang sama, memperhatikan kesejahteraan mereka, demikian juga di kalangan buruh, dan dia memajukan kotanya, mencoba untuk membahagiakan warganya. Itulah yang kemudian hari-hari ini mereka, siapapun yang di bawah misalnya daerah-daerah seperti NTB, daerah seperti Jawa Timur atau daerah-daerah tertentu atau daerah-daerah DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten atau Sumatera, tidak akan mudah mereka ditipu oleh sekalipun seorang tokoh sekelas misalnya mantan gubernur mereka. Nah, karena itu kawan-kawan sekalian, itulah pandangan masyarakat, itulah kehendak masyarakat, kehendak perubahan yang lebih baik, yang berkeadilan, untuk mewujudkan cita-cita berbangsa dan bernegara dan kesejahteraan rakyat, untuk rakyat, bukan untuk para oligarki atau para cukong. Nah, demikian kawan-kawan sekalian, jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.